Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hasana dengan NIM 4112001026 dari kelas AM 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 7 pajak. Pertama, soalnya itu PT Okta Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang laptop. Didirikan pada Januari 2018 dan telah terdaftar di kantor pelayanan pajak Paratama di Yogyakarta dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha pajak pada tanggal 6 Maret 2019. Diketahui bahwa besar harga pokoknya itu 75% dan dari nilai penjualan. PT Kota Komputer mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual. Kemudian, untuk PT Kota Komputer di penyerahannya di tanggal 1 Maret 2019 itu terdapat menyerahkan 5 unit laptop seharga Rp3.350.000 kepada PT Asia Sport secara kredit. Nah, tanggal 1 Maret 2019 ini, lawan transaksinya itu PT Asia Sport, objek PPN-nya itu BKP, pemungut PPN-nya itu PT Asia Sport. Lawan transaksinya kenapa? Karena dia baru dikukuhkan itu sebagai pengusaha pajak pada tanggal 6 Maret. Jadi, pemungut PPN-nya itu lawan transaksinya. Termasuk pajak keluaran dan dasar pengenaan pajaknya itu 5 dikali harganya tadi 5 dikali 3.350.000, jadi 16.750.000 untuk PPN-nya. Kita kalikan 10% dikali dasar pengenaan pajak tadi, hasilnya itu 1.675.000 dan keterangan itu PPN keluaran belum difakturkan atau secara kredit. Nah, karena di soal tadi secara kredit. Kemudian untuk yang kedua tanggal 5 Maret itu menyerahkan 10 unit laptop HP seharga 4 juta kepada PT Comnet secara tunai. Lawan transaksi itu CV Comnet, objek PPN itu barang kena pajak, pemungut PPN itu lawan transaksinya karena di tanggal 5 Maret ini si PT Kota Komputer itu belum dikukuhkan sebagai pengusaha pajak. Dan dia termasuk pajak keluaran, dasar pengenaan pajaknya itu 40 juta dari 10 dikali 4 juta tadi. Untuk PPN itu 10% dikali dasar pengenaan pajaknya jadi 4 juta, untuk keterangannya itu tunai karena disoal secara tunai. Kemudian yang ketiga, tanggal 10 Maret 2019 menyerahkan 15 unit laptop seharga 5.500.000 termasuk PPN kepada Politeknik Negeri Bandung secara tunai. Nah, lawan transaksinya itu Politeknik Negeri Bandung, objeknya itu barang kena pajak, pemungutnya itu PT Kota Komputer karena di tanggal 10 Maret ini PT Kota Komputer itu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha pajak. Dan dia termasuk pajak keluaran. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu, karena di soal tadi termasuk PPN, maka cara perhitungannya 100 dibagi 110 dikali 15 unit tadi dikali 5.500.000. Hasilnya 75 juta. Untuk PPN itu 10% dikali dasar pengenaan pajak tadi, hasilnya 7.500.000. Untuk keterangan itu secara tunai. Kemudian di tanggal 20 Maret menyerahkan 2 unit laptop seharga 3.850.000 kepada PT Grasindo secara tunai. Nah, lawan transaksinya itu PT Grasindo. Objek itu barang kena pajak, pemungutnya itu PT Kota Komputer. Dia termasuk pajak keluaran dan dasar pengenaan pajaknya itu 2 unit tadi dikali 3.850.000 sama dengan 7.700.000. Untuk PPN-nya dikalikan 10%, jadi hasilnya 770.000. Keterangannya itu secara tunai. Kemudian, di tanggal 25 Maret, menyerahkan 100 unit laptop seharga 5 juta kepada PT Krakatau secara kredit. Nah, maka lawan transaksinya itu PT Krakatau, objek itu barang kena pajak, pemungutnya itu PT Kota Komputer, dan dia termasuk pajak keluaran. Dasar pengenaan pajaknya itu 100 unit tadi dikali 5 juta, 500 juta, dan PPN itu dikali 10%, 50 juta. Untuk keterangannya itu, PPN keluaran belum difakturkan atau secara kredit seperti yang ada di soal tadi. Kemudian, di tanggal 28 Maret, menerima nota retur beserta 3 unit laptop seharga 5 juta dari PT Krakatau. Nah, lawan transaksinya itu PT Krakatau, objek itu barang kena pajak, pemungut itu PT Kota Komputer, dia termasuk pajak keluaran, dan dasar pengenaan pajaknya itu minus. Kenapa? Karena dia menerima retur, dia menerima pengembalian laptop tersebut yang di tanggal 25 Maret tadi. Jadi, kita kalikan, dia menerima 3 unit, kita kalikan 3 dikali 5 juta itu 15 juta, diminuskan minus 15 juta, dan di PPN-nya juga diminuskan, dikali 10%, jadi hasilnya minus 1.500.000. Untuk keterangannya, retur mengurangi PPN keluaran. Kemudian, di tanggal 29 Maret, memberikan 1 unit laptop Acer senilai 5 juta, termasuk laba 25% dari nilai penjualan. Nah, lawan transaksi itu karyawan berprestasi, objek itu barang kena pajak, pemungut PPN itu PT Komputer dan termasuk pajak keluaran. Dasar pengenaan pajaknya 5 juta dikali 75%. Kenapa? Karena di soal itu
25% itu sudah termasuk laba, jadi sisanya tinggal 75% saja. Jadi 75% dikali 5 juta sama dengan 3.750.000. Untuk PPN itu kita kalikan 10%, hasilnya 375.000. Keterangannya itu termasuk hadiah. Untuk tanggal 30 Maret, menyerahkan 5 unit laptop HP seharga 3.200.000 kepada PT Jaya Abadi secara tunai. Nah, maka lawan transaksinya itu PT Jaya Abadi, objeknya itu barang kena pajak, pemungut PPN itu PT Akuta Komputer, dan termasuk pajak keluaran. Dan dasar pengenalan pajak itu 5 unit tadi kita kalikan 3.200.000 sama dengan 16 juta. Untuk PPN-nya kita kalikan 10% sama dengan 1.600.000 dan keterangan itu secara tunai. Yang terakhir, tanggal 30 Maret 2019 menyerahkan 50 unit laptop seharga 5.500.000 ke PT Intelkom secara kredit. Nah, lawan transaksinya itu PT Intelkom, untuk objek PPN itu barang kena pajak, dan pemungut PPN itu PT Akuta Komputer, dan dia termasuk pajak keluaran. Untuk dasar pengenalan pajaknya tadi, dari 50 unit tadi kita kalikan 5.500.000, hasilnya 275 juta. Dan untuk PPN-nya kita kalikan 10%, hasilnya 27.500.000. Untuk keterangannya, PPN keluaran belum difakturkan atau secara kredit. Nah, selanjutnya di bagian perolehan. Yang pertama, di tanggal 2 Maret 2019, membeli 50 unit laptop seharga 2 juta secara tunai dari PT Kurniakom. Nah, lawan transaksinya itu PT Kurniakom, ojek PPN-nya itu barang kena pajak, pemungut PPN-nya itu PT Kurniakom. Kenapa? Karena di soal terdapat PT Kurniakom itu termasuk PKP, jadi pemungutnya itu PT Kurniakom. Dan dia termasuk pajak masukan. Dasar pengenaan pajaknya tadi itu 50 unit tadi dikalikan 2 juta, jadi hasilnya 100 juta. Untuk PPN-nya kita kalikan 10%, hasilnya itu 10 juta, dan keterangan itu dapat dikreditkan. Kemudian di tanggal 9 Maret, membeli 100 unit laptop seharga 2.500.000 secara kredit kepada PT Jaya Komputer. Nah, PT Jaya Komputer lawan transaksinya, ojek PPN termasuk barang kena pajak, dan pemungutnya itu PT Jaya Komputer. Kenapa? Karena di soal itu PT Jaya Komputer itu termasuk PKP, dan dia termasuk pajak masukan. Untuk dasar pengenalan pajaknya tadi, 100 unit dikalikan 2.500.000 sama dengan 250 juta. Untuk PPN itu, kita kalikan 10%. Jadi hasilnya 25 juta. Dan keterangan itu dapat dikreditkan. Kemudian yang ketiga, di tanggal 10 Maret 2019, membayar hutang kepada PT Jaya Komputer atas transaksi 9 Maret sebesar 50 juta. Nah, lahan transaksi itu PT Jaya Komputer, objek PPN itu sama, barang kena pajak, dan pemungutnya itu PT Jaya Komputer, dan ini termasuk pajak masukan. Dasar pengenalan pajak itu 50 juta karena dia membayar hutang yang di tanggal 9 Maret tadi di sebesar 50 juta. Dan untuk PPN-nya itu kita kalikan lagi 10%. Jadi hasilnya itu 5 juta dan dia tidak dapat dikreditkan. Kemudian di tanggal 12 Maret mengirim nota retur untuk mengembalikan 2 unit laptop seharga 2.500.000 kepada PT Jaya Komputer atas pembelian 9 Maret tadi. Nah, lawan transaksinya itu PT Jaya Komputer, dia termasuk barang kena pajak, dan pemungutnya itu PT Okta Komputer. Nah, dia termasuk pajak masukan. Dasar pengenalan pajaknya itu dikalikan minus. Kenapa minus? Karena dia menerima retur 2 dikali 2.500.000 tadi, hasilnya 5 juta. Kemudian PPN-nya itu kita kalikan 10%, hasilnya minus 500.000, dan keterangannya itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang kelima, tanggal 22 Maret, membayar jasa konsultasi perpajakan sebesar 11 juta termasuk pajak pada kantor konsultan pajak. Nah, lawan transaksinya itu kantor konsultan pajak, ojek PPN atau jasa kena pajak, karena di soal tadi membayar jasa konsultasi perpajakan. Pemungut PPN itu kantor konsultan pajak karena di soal itu kantor konsultan pajak termasuk PKP, dan dia termasuk pajak masukan. Dasar pengenalan pajaknya itu 10 juta. Dari mana? Karena tadi di soal 11 juta itu termasuk pajak, jadi cara perhitungan itu 100 dibagi 110 dikali 11 juta tadi, hasilnya 10 juta. Kemudian PPN-nya kita kalikan 10%, jadi 1 juta. Dan keterangannya dapat dikreditkan. Kemudian, yang keenam, tanggal 25 Maret, tanggal 25 Maret, membeli sedan sebesar 300 juta secara tunai. Nah, lawan transaksinya itu penjual sedan, objek PPN itu barang kena pajak, pemungut PPN penjual PKP. Dia termasuk pajak masukan, dasar pengenalan pajaknya 300 juta, karena dia tadi membeli sedannya 300 juta. PPN-nya itu kita kalikan 10%, jadi hasilnya 30 juta, untuk keterangannya tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang ketujuh, di tanggal 26 Maret itu, dia membayar jasa sewa ruang meeting hotel sebesar 4.400.000. Itu tidak saya buat, dikarenakan
Untuk jasa perhotelan itu merupakan jasa yang dikenakan pajak daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu, jasa hotel itu tidak lagi dikenakan PPN karena akan menimbulkan pajak berganda. Kemudian, untuk PPN keluaran diperhitungkan ini dari jumlah ini kita jumlahkan, jadi hasilnya itu 9.920.000. Kemudian yang PPN keluaran tidak diperhitungkan itu tidak ada, dan PPN masukan yang dapat dikreditkan itu 36 juta itu kita tambahin dari keterangan tadi yang dapat dikreditkan itu kita tambahin, jadi hasilnya itu 36 juta. Kemudian yang PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu kita tambahin juga yang di keterangan tadi tidak dapat dikreditkan, hasilnya 34.500.000. Kemudian untuk PPN kurang bayar atau lebih bayar, itu dari perhitungan PPN keluaran diperhitungkan dikurang PPN masukan dapat dikreditkan. Hasilnya itu jadi 55.920.000. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.